Shalom semuanya. Salam sehat dan sukacita selalu saudaraku semuanya ya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan saya akan mengajak Anda untuk membaca surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Judul khotbah hari ini adalah sikap siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun, yakni dengan memiliki hati yang kuat. Saudaraku, kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, karena ini adalah bagian dari sebuah surat, maka kita mesti membacanya seperti membaca surat, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mengajak Anda untuk membayangkan Anda sedang memegang dan membaca sebuah surat. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13 bersama-sama. 2, 3. Kami tidak tahan lagi. Karena itu, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di hadapan, di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Puji Tuhan. Jadi begini ya Bapak Ibu Saudara, bagian surat yang kita baca tadi 1 Tesalonika pasal 3 ini, gampang ceritanya itu begini saudaraku ya. Coba Anda perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kelima ya. Pada bagian itu Paulus itu bercerita kepada jemaat Tesalonika lewat suratnya. Dia bercerita mengapa kapan hari yang lalu dia mengutus Timotius. Paulus mengutus Timotius dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki Paulus tentunya ya. Nah, nanti kita bahas bentar.
Lalu bagian yang kedua ayat 6 sampai ayat 9, coba Anda lihat. Di situ Paulus bercerita bahwa Timotius pulang dari Tesalonika membawa kabar tentang jemaat Tesalonika. Nah, apa saja kabarnya nanti kita juga bahas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 10 sampai ayat 13. Di situ Paulus menceritakan tentang doanya, ya, bahwa dia ingin sekali bertemu dengan mereka dan berharap ada jalan untuk kembali ke Tesalonika. Dan juga ada doa Paulus secara khusus untuk jemaat di Tesalonika. Nah, mari kita bahas ya dengan cepat, dengan singkat, ya, semoga jelas, ya. Karena itu saya berharap Anda memperhatikan sungguh-sungguh, ya. Nah, yang pertama, saudaraku, ya. Yang pertama, saya mau menyebutnya dengan garis besar naluri Paulus sebagai hamba Tuhan, ya. Ayat 1 sampai ayat yang 5 tadi kita baca tadi, ya. Tadi disebutkan, ya, bahwa Paulus bercerita mengapa pada kapan hari yang lalu Paulus mengutus Timotius, ya. Ayat 1 tadi kita membaca dengan awalan kata-kata kami tidak tahan lagi. Jadi Paulus tidak tahan, ya. Untuk apa? Untuk diem, ya. Untuk diem dan tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Dia ada rasa yang tadi kita baca disebutkan di ayat yang ke-3, ya. Ayat yang ke-5, dia khawatir, ya. Jadi Paulus ada rasa khawatir terhadap jemaat Tesalonika. Apa yang dia khawatirkan? Dia takut kalau jemaat di Tesalonika goyang imannya. Di ayat yang ketiga, ya. Nah, apa yang bisa membuat jemaat ini menjadi goyang? Paulus mendengar bahwa jemaat Tesalonika mereka sedang mengalami kesusahan-kesusahan, ya. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata affliction. Kata affliction itu bisa diterjemahkan dengan kesusahan-kesusahan atau bahkan aniaya-aniaya, ya. Tetapi bukan hanya itu, kata affliction ini juga mewakili keadaan-keadaan di mana persoalan-persoalan kehidupan itu menjadi hal-hal yang menyusahkan, ya. Nah, saudaraku, jadi jemaat di Tesalonika sedang mengalami banyak kesusahan. Kesusahannya mungkin juga diantaranya penganiayaan dan juga persoalan-persoalan kehidupan. Nah, saudaraku, tadi kita membaca di ayat yang keempat, Paulus mengingatkan bahwa dia dulu waktu bersama dengan mereka, ketika Paulus menginjili jemaat Tesalonika, Paulus sudah pernah mengatakan bahwa kita, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikuti Kristus, akan mengalami kesusahan, ya, saudaraku. Nah, saya rasa Anda juga sudah mengetahui hal itu, ya, bahwa hidup itu memang selalu begitu. Hidup itu ya pasti ada kesusahannya, ya, di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan, ya. Karena itu saya juga meyakini, Anda juga mengerti lah, bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita lepas dari segala persoalan hidup kita, mulus tanpa macam-macam persoalan, masalah, saudaraku. Bukan itu yang Tuhan janjikan, dan bukan itu cara Tuhan untuk mendidik kita. Karena memang, saudaraku, tanpa masalah, ya, saudaraku, Allah tidak bisa mendidik kita. Justru lewat masalah-masalah itu sebenarnya kita sedang dididik, ya. Dididik apa? Tentu banyak sekali, saudaraku, ya. Misalnya kita dididik untuk bersabar, kita bisa dididik untuk mengasihi musuh, kita dididik untuk bersyukur, kita dididik untuk berharap dan sebagainya. Seperti mana yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Anda menghadapi persoalan-persoalan, itu semua adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendidik kita. Lihat saja anak kita, saudaraku. Anak kita tidak mungkin kita buat hidupnya tanpa kesusahan. Justru itu cara mendidik yang salah, saudaraku, ya. Justru dengan persoalan-persoalan kehidupan itu kita menjadi cakap. Anak kita juga nanti akan berkembang kepribadiannya. Nah, saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup itu tanpa masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan apa? Tuhan berjanji bahwa kita akan diberikan kemenangan. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan berjanji memberi kita kemenangan. Sekali lagi, Tuhan berjanji memberi kepada kita kemenangan, ya. Nah,
oleh karena tadi ada kekhawatiran, maka Paulus kemudian mengutus Timotius. Untuk apa? Tadi dikatakan ya, Anda perhatikan lagi ayatnya mengatakan bahwa ya, ayat 2, Paulus mengutus Timotius untuk apa? Untuk menguatkan hatimu, hati jemaat Tesalonika, dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Jadi tujuan daripada Paulus mengutus Timotius adalah untuk menguatkan hati mereka, hati jemaat. Nah, saudara, kata menguatkan hati itu juga kembali ditulis di ayat yang ke-13 ya. Di dalam doa Paulus berkata, kiranya dia menguatkan hatimu. Jadi, saudara, kalau judul kita hari ini adalah memiliki hati yang kuat, artinya ada unsur-unsur yang perlu untuk membuat hati kita kuat. Apa saja, saudara? Yang pertama tadi, seperti Paulus mengutus Timotius, perlu hamba Tuhan yang diutus untuk menguatkan hati jemaat ya. Saudara, ada kebutuhan ya hadirnya seorang hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, dan untuk mengajak mereka jemaat Tesalonika untuk apa? Untuk juga berdoa, bersembahyang, bersekutu di dalam ibadah ya. Nah, jadi ada kepentingan di sana untuk menguatkan, maka perlu hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, Paulus boleh mengutus Timotius, tetapi kalau jemaat sendiri ya, jemaat Tesalonika sendiri tidak menanggapi hal ini, tentu jemaat Tesalonika tidak akan juga menjadi kuat hatinya, saudara ya. Jadi perlu ya, kalau Timotius menyampaikan firman, perlu direspon, diterima dengan hati yang terbuka. Kalau Timotius mengajak untuk sembahyang, jemaat Tesalonika juga perlu merespon untuk ya, ikut kita ibadah. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang kuat ya? Tadi sudah saya sebutkan, perlu hamba Tuhan untuk apa? Menyampaikan firman dan mengajak untuk ibadah. Itulah fungsi dan tugas saya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mesti memberitakan firman untuk menguatkan hati Anda dan mengajak Anda untuk terus kita tekun beribadah. Tetapi apa yang saya lakukan akan menjadi sia-sia kalau Anda yang saya ajak itu tidak mau, saudara. Ya. Jadi bagaimana Anda punya hati yang kuat kalau Anda tidak mau saya ajak mendengar firman, kalau Anda tidak mau saya ajak untuk beribadah bersama. Dan yang ketiga, tadi di ayat yang ke-13, bagian dari doa Paulus berkata, kiranya dia menguatkan hatimu. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga jemaat Tuhan. Dan perlu satu lagi, perlu campur tangan Tuhan. Untuk apa? Menguatkan hati jemaat. Nah, karena itu sekali lagi Yesus, bagaimana Tuhan akan menguatkan hati jemaat? Tuhan sulap? Tidak. Siapa yang akan Tuhan kuatkan? Ya, yang datang. Karena itu ibadah itu penting. Saya mengajak Anda untuk terus tekun beribadah ya, supaya kita mempunyai hati yang kuat. Nah, yang kedua, saudaraku ya, tadi di ayat yang ke-6 sampai 9, tadi saya menyebutkan Paulus menceritakan bahwa Timotius yang setelah diutus sampai ke Tesalonika sekarang kembali membawa kabar. Ada berapa kabar? Setidaknya ada 3 kabar, saudara ya. Yang pertama adalah kabar gembira, yaitu apa? Tentang iman dan kasihmu, kata Paulus ya. Dan itu sudah kita bahas di pasal yang ke-1. Bagaimana jemaat Tesalonika punya pekerjaan iman dan jerih payah kasih ya. Jadi iman dan kasih itu yang ada pada jemaat Tesalonika, dan juga ketekunan atau kesabaran pengharapan mereka. Ini adalah kabar gembira yang Timotius bawa kepada Paulus tentang jemaat ya. Paulus menyampaikan, jemaat di sana luar biasa. Nah, kabar gembira yang disampaikan oleh Timotius kepada Timotius ini, dari Timotius kepada Paulus ini membuat hati Paulus menjadi terhibur ya. Tadi kita membaca hal itu ya di bagian ayat 6 ya. Nanti Anda sambil memperhatikan Alkitabnya ya. Dikatakan membawa kabar yang menggembirakan. Lalu di ayat yang ke-7,
maka kami dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur. Saudaraku, kabar gembira tentang jemaat itu membuat Paulus sebagai hamba Tuhan menjadi gembira, terhibur, ya saudaraku. Dan ini benar ya, seperti orang tua, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sebagai orang tua, Anda bekerja keras, bekerja susah payah ya. Mungkin begitu beratnya, begitu kerasnya. Ada yang mungkin sampai lembur-lembur, ada yang mungkin bangunnya sampai pagi-pagi, ada yang mungkin mengeluarkan tenaga sampai ngotot begitu ya. Susah payah orang tua itu akan hilang ketika apa? Mendengar hal-hal yang baik tentang anaknya ya. Kalau mendengar anaknya, wah nilai ulangannya dapat 9, dapat 10 ya, itu orang tua yang kerja keras hatinya rasa seneng gitu. Apalagi rapotnya bagus ya. Nah sebentar lagi kita akan terima rapot anak-anak kita ya. Semoga hasilnya bagus dan tidak mengecewakan. So, orang tua menjadi gembira mendengar kabar yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik tentang anaknya. Begitu pula kalau orang sudah tua, sudah jadi oma, opa, anaknya sudah menikah. Kalau mendengar kabar rumah tangga anaknya itu indah, begitu ya, rukun, diberkati, orang tua itu senang. Ya, saudara. Mungkin tidak menjadi kaya raya berlebih-lebih, tetapi selalu harmonis, orang tua pasti senang. Tapi bayangkan, saudara, kalau mendengar kabarnya, kabar yang menyedihkan, kabar duka, oh rumah tangganya bertengkar terus, itu hati orang tua akan menjadi sangat sedih ya. Nah sama seperti hal itu ya, Paulus sebagai gembala sebagai hamba Tuhan ya, begitu pula saya ya Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mendengar hal-hal yang menggembirakan, itu juga bikin saya jadi semangat begitu ya. Tapi kalau mendengar ada problem, ada yang begini begitu, hati saya juga menjadi sedih, saudara ya. Saudaraku. Nah, yang kedua, saudaraku, yang dibawa kabarnya oleh Timotius adalah bahwa jemaat Tesalonika ini punya kenangan-kenangan yang indah tentang Paulus ya. Mereka mengingat hal-hal baik, apa-apa yang Paulus sudah lakukan ya. Jadi singkat katanya, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang mengenang hal-hal yang baik daripada Paulus. Jemaat ini adalah jemaat yang tahu menghargai Paulus sebagai hamba Tuhan, menghormati Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang Tuhan pilih untuk melayani mereka dan memelihara iman mereka. Nah, ini seperti tadi saya katakan ya. Kalau tadi Paulus seperti orang tua, jemaat seperti apa? Seperti anak. Nah, ini jemaat Tesalonika ini seperti anak. Anak yang apa? Anak yang baik. Anak yang baik yang tahu menghormati dan menghargai orang tua. Ya, seperti apa anak yang baik dan menghormati, menghargai orang tua? Anda bisa definisikan sendiri ya. Ya, saudara ya. Bagaimana yang disebut anak yang baik, saudara? Tetapi saya kasih contoh saja, saudara ya. Mungkin kita pernah melihat atau menemukan ada orang ya, seorang anak, atau mungkin kita melihat orang tuanya, kita lihat orang tuanya ya diperlakukan kurang baik. Karena memang saudara, kadang-kadang ada anak yang merasa kalau sudah ngasih uang kepada orang tuanya itu merasa dirinya udah hebat gitu. Sehingga kalau sudah ngasih uang orang tuanya itu dia merasa dia yang harus didengarkan, dia yang harus dituruti ya. Sehingga kadang-kadang orang tuanya itu, maaf kata saudara ya, dikurang ajari ya. Orang tuanya kalau bicara ya dimaki-maki, dibentak-bentak saudara, seenaknya kepada orang tua. Karena merasa apa? Aku kan sekarang yang ngasih hidup papi mami. Sehingga dia kemudian menjadi semena-mena. Nah ini kan contoh anak yang tidak baik, saudara ya. Anda ingin punya anak seperti itu? Tentu tidak. Saya juga tidak ya. Nah itu gambaran juga bisa terjadi di dalam kehidupan gereja ya. Di gereja-gereja tertentu ada jemaat-jemaat yang seperti itu, yang merasa kalau sudah ngasih uang kepada hamba Tuhan, kepada gembalanya, kepada pendetanya, apalagi dia mungkin ngasih banyak, dia bisa memaki-maki ya, membentak-bentak ya, bahkan
saya sering ya dulu mendengar ada pendeta yang kemudian digeser ya, oleh karena sistem gereja mereka memungkinkan pendeta itu dipecat, diganti ya. Saya rasa itu sikap yang tidak benar ya. Seorang hamba Tuhan adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melayani. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menetapkan mereka untuk memelihara iman jemaat, memelihara nyawa bahkan, supaya apa? Supaya jemaat itu diselamatkan. Karena itu penting ya, untuk menghargai hamba-hamba Tuhan. Saya juga sampai detik ini, walaupun saya sudah jadi pendeta, saya tetap harus belajar menghormati para pemimpin saya, orang-orang tua rohani saya, senior-senior saya yang sudah banyak mendidik saya ya, menjadi saya seperti saat ini ya. Apa yang telah mereka lakukan tidak mungkin saya hapus, tidak mungkin saya hilangkan ya. Saudaraku, kita mesti menghargai orang-orang yang telah berjasa untuk ya, seperti orang tua itu membesarkan kita, melindungi kita ya, membawa kita kepada hidup kita saat ini. Yang ketiga, kabar yang dibawa Timotius kepada Paulus tentang jemaat adalah bahwa jemaat Tesalonika ini diberitahukan mereka ingin sekali bisa dikunjungi oleh Paulus. Mereka ingin kembali bertemu dengan Paulus ya. Jadi mereka sangat menginginkan untuk bisa ketemu dengan hamba Tuhan ya. Nah, ini ternyata gayung bersambut Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat rindu, Paulus ternyata juga rindu ya. Dan itu bisa kita lihat dalam doa Paulus ya, pada bagian yang ketiga tadi saya menyebutkan ya, di mana ayat 10 sampai 13 Paulus berdoa. Nah, apa yang Paulus doakan? Yang Paulus doakan adalah yang pertama-tama apa? Dia juga berdoa supaya bisa ketemu dengan jemaat Tesalonika ya. Kalau ngomong hamba Tuhan dengan jemaat tidak ketemu, kangen-kangenan, kok saya jadi merasa ini seperti keadaan kita gitu ya saudara ya. Kita ini sudah ya 2 bulan ya, kita tidak berjumpa, bersekutu dengan bersama-sama ibadah di gereja, dan kita sama-sama merindukan untuk kembali bisa berkumpul di gereja ya. Karena itu doakan saudaraku, walaupun sudah ada lampu kuning yang sebentar lagi hijau, tetapi saya harap saudara bisa memahami, kita harus bersabar, kita mesti berhati-hati ya. Nah, jadi Paulus berdoa supaya juga Tuhan kasih jalan ya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa saudara ya. Sebenarnya kalau dipikir secara logika bisa-bisa aja, kalau memang Paulus itu semau-maunya sendiri datang ke Tesalonika, bisa saja ya. Kalau memang memaksakan bisa saja, tetapi Paulus menjadi seorang yang selalu mau belajar menundukkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Nah, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih jalan untuk bisa ke sana. Nah, kita ini juga mesti begitu saudara, dalam segala hal apapun juga mungkin kita bisa buat jalan saudara. Kita mungkin bisa mengusahakan, bahkan mungkin kita bisa maksa, tetapi penting juga bagi kita untuk terus bersandar kepada Tuhan lewat doa-doa kita ya. Nah, itu yang doa yang pertama. Yang kedua apa yang dikatakan Paulus? Dia berdoa untuk jemaat Tesalonika supaya apa? Supaya mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang akan yang lain, dan kemudian supaya mereka mempunyai hati yang kuat. Itu yang Paulus doakan. Paulus ingin supaya jemaat itu dapat bertumbuh, imannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh, harapannya bertumbuh ya. Kalau diganti kalimat lebih panjangnya seperti itu ya. Tapi tadi dia mengatakan, aku berdoa supaya kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih ya. Sudah saya sampaikan, kasih itu buahnya dari iman ya. Jadi tentu kalau ngomongin kasih, tentu iman mesti lebih dahulu bertumbuh. Saudara, hati mesti kuat ya, yang tadi saya katakan. Ini tujuan daripada khotbah kita. Untuk apa? Memiliki hati yang kuat. Tadi Timotius diutus untuk apa? Tentu bicara firman, tentu untuk mengajak mereka bersekutu, sembahyang, ibadah ya. Tapi perlu diresponi juga oleh jemaat Tesalonika ya. Nah, dan kemudian didoakan juga ya. Jadi untuk memiliki hati yang kuat perlu kerjasama 3 pihak.
tripartit itu istilahnya ya, dari hamba Tuhan, dari jemaatnya, dan dari Tuhan. Dan itu akan terjadi di dalam apa? Di dalam ibadah, dalam sembahyang ya, di dalam persekutuan. Sekali lagi kekuatan kita itu ada di dalam hadirat Tuhan ya. Dan tadi di bagian awal saya sebutkan Paulus khawatir akan keadaan jemaat Tesalonika, takut goyang imannya. Goyang iman karena apa? Karena ada kesusahan. Jadi begini saudara ya, memang persoalan-persoalan kehidupan itu bisa membuat hati kita goyang ya. Kita tidak usah memungkiri hal itu ya. Kadang-kadang mungkin hal yang sederhana saja, misalnya kita didiagnosa sakit ya, kadang-kadang iman kita bisa goyang ya. Bahkan mungkin yang lebih sederhana lagi, misalnya soal keuangan, misalnya keuangan kita aduh ya, itu pun juga bisa membuat hati kita menjadi goyang. Karena itu betapa pentingnya untuk terus bersekutu ya dengan firman Tuhan dan bersekutu di dalam doa dan sembahyang ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan, dan hari ini kita akan bersekutu juga bersama-sama dengan tubuh dan darah Kristus ya. Mari kita akan datang kepada Tuhan, dan kita akan nyanyikan pujian kita, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur sambil kita ingat kasih Tuhan, kita ingat salibnya Tuhan. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang mati bagi kita. Tapi ingat sebelum mati Tuhan mengalami banyak penyiksaan, mengalami banyak aniaya. Dan itu Tuhan jalani. Dia menderita untuk kita. Saudaraku, saya tahu hidup kita pun juga tidak lepas dari permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan. Kiranya kita tidak menjadi goyah iman kita karena kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Mari kita pandang kepada Yesus yang juga tidak gentar untuk menghadapi siksaan-siksaan, yang tidak gentar untuk menghadapi kayu salib. Bahkan dia berani untuk mati bagi kita. Mari kita pandang kepada Tuhan. Dan kiranya kepada Anda juga diberikan kekuatan. Haleluya. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Silahkan dibagikan oleh bapak-bapak pada anggota keluarganya. Oke, jika sudah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Taruh roti dan anggur itu di dada kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat cintamu pada kami. Selalu kami ingat kami ini orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kami, tidak merelakan kami mati binasa di dalam api neraka. Tetapi rencanamu yang mulia mencanangkan kami hidup abadi kekal bersamamu, bahkan dilimpahi dengan kemuliaan yang engkau janjikan untuk tampil pada saatnya nanti kami menjadi serupa dengan gambar putramu Yesus. Terima kasih buat semua rencana-rencana dan pengorbanan-pengorbanan yang engkau lakukan kepada kami Bapa. Kami juga terima kasih kepada Tuhan Yesus yang juga mau rela datang ke dunia bagi kami. Tuhan, kami merasa malu saat ini setelah mendengar firman-Mu. Kami merasa seringkali iman kami mudah goyah ketika kami ada kesulitan-kesulitan. Tetapi kami bersyukur Engkau masih mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami boleh tetap kuat, punya hati yang kuat, yaitu jikalau kami selalu berpaut kepada firman-Mu, kami selalu hidup dalam ibadah dan persekutuan kami yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan. Dan Engkau sendiri akan melimpahkan kekuatan kepada kami ketika kami datang ke hadirat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan teladan yang sempurna di dalam penderitaan. Dan hari ini kami kenang segala pengorbanan-Mu itu. Di tangan kami adalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah menyerahkan hidup-Mu, daging-Mu, darah-Mu bagi kami. Dan kami
sangat bersyukur. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami, segala apa yang menjadi sikap-sikap kami, kebebalan hati dan pikiran kami, kebodohan-kebodohan kami dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata, dalam berprinsip, semua hal yang tidak menyenangkan hatimu. Kami mohon ampun. Ampunilah kami yang banyak melanggar ini, Bapa. Ampunilah kami supaya kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Putramu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita, dan mari dengarkan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan dikhianati, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucapkan syukur. Lalu Tuhan memecahkannya dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Dan sekarang kita akan mengangkat cawan. Pada malam itu juga Tuhan mengambil cawan, mengucapkan syukur dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semuanya. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini semua untuk mengingat aku. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Mari mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami, pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu, pelayanan-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu. Buat kami betul-betul siap kapanpun Engkau datang. Buat hati kami selalu kuat, teguh, tidak goyah, sekalipun ada persoalan-persoalan. Dan kami percaya kalau kami melakukan apa yang telah kami dengar tadi, maka kami akan tinggal kuat, tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami menghormati hamba-hamba-Mu yang telah juga membawa kami, mendidik kami, dan menjadikan kami seperti saat ini. Terima kasih Bapa, berkatilah semua hamba-hamba-Mu, gembala-gembala, penginjil-penginjil, guru-guru, nabi-nabi. Tuhan menolong kepada mereka. Tuhan memberkati kepada kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mengakhiri ibadah kita, dan pada akhir video ini Anda dapat melihat QR code rekening gereja kita, ya, di mana Anda dapat memberikan persembahan-persembahan Anda yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan menadahkan tangan kita. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau telah menyertai kami, juga telah menolong semua yang kami kerjakan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Sekalipun menyakitkan, banyak hal-hal yang membuat kami juga sedih, membuat kami juga kecewa kadang-kadang, membuat kami juga takut, membuat kami juga bingung. Tetapi kami percaya lewat semuanya itu kami sedang dididik, dilatih oleh Tuhan
Bahkan melewati semuanya itu, kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami telah melihat segala kasih sayang dan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Terima kasih juga kami naikkan kepada Engkau Bapa, karena Engkau telah membawa saudara kami yang terkasih Wis Yang Yen ke dalam rumah-Mu. Kami bersyukur dia sekarang ada di dalam genggaman tangan-Mu sendiri, dalam dekapan kasih-Mu sendiri. Engkau lebih menyayangi dia daripada kami. Engkau sanggup melakukan yang terbaik baginya. Saudaraku, mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih sayang Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami juga masih dipelihara Tuhan dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam anugerah-anugerah yang melimpah. Tuhan memelihara hidup kami. Kami sangat bersyukur. Dan kami kembali menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk terus Engkau tuntun, untuk terus Engkau gandeng, untuk terus Engkau pimpin, untuk terus Engkau berkati, sampai kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tolong keadaan bangsa dan negara kami supaya segera pulih, dan kami juga kembali dapat bersekutu kembali bersama-sama di dalam rumah gereja kami. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan kami muliakan. Dan sekarang Bapak ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami anak-anak-Mu. Bapak Ibu dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan juga segala apa yang kita perlukan untuk hidup kita. Bapa kita memelihara, dan biarlah damai yang melampaui akan memenuhi hati kita selalu. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin.